bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan membahas laporan tentang praktikum sintesis etil asetat. Nah, bagaimana cara kita untuk mensintesis etil asetat? Jadi, etil asetat itu dapat disintesis itu dengan gabungan antara asam asetat dengan etil alkohol. Ya, itu tuh yang melalui berbagai rangkaian proses, mulai dari kita reflux, kemudian kita destilasi, setelah itu dinetralkan, kemudian diekstrak ya, dan selanjutnya uji air. Nah, seperti itu. Jadi yang seperti namanya etil asetat berasal dari etil alkohol dan asam asetat. Nah, sesuai jika dipraktekkan ya, kan kita memipet 19 mili etanol, kemudian kita tambahkan 15 mili asam asetat, kemudian kita tambahkan H2SO4 pekat. Nah, penambahan H2SO4 pekat ini berfungsi sebagai katalis yaitu mempercepat reaksi. Kemudian penambahan batu didih di labu didih itu gunanya agar supaya saat proses reflux itu tidak terjadi ledakan atau bumping ya. Oke, kemudian campuran tersebut kita reflux. Tujuan reflux di sini yaitu untuk mempercepat reaksi. Jadi pada proses reflux itu terjadi reaksi esterifikasi di mana setelah reflux dilakukan itu akan tercium aroma menyengat ya, aroma balon, itu menunjukkan reaksi esterifikasi, reaksi pembentukan ester yaitu pembentukan etil asetat. Nah, setelah pembentukan etil asetat kemudian kita destilasi. Kita destilasi pada suhu berapa kita mendestilasi? Sesuai dengan prinsipnya, destilasi memiliki prinsip pemisahan senyawa ya, itu berdasarkan kepada titik didih, kemampuan menguap. Nah, titik didih etil asetat yaitu 77 derajat Celcius, titik didih etanol 78,29 derajat Celcius, titik didih asam asetat itu 118,1 derajat Celcius. Jadi kita melakukan destilasi ini pada suhu 77 derajat Celcius, di mana nanti pada hasil tampungan destilasi pada Erlenmeyer ya, itu tuh merupakan etil asetat yang telah destilasi. Etil asetat menguap terlebih dahulu pada suhu 77 derajat Celcius. Oleh karena itu di sini perhatikan sekali ya, proses destilasi suhunya harus 77 derajat Celcius. Jika di atas itu 78 itu nanti etanol juga ikut menguap. Maka di sini harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita melakukan destilasi pada hasil di Erlenmeyer ya, hasil destilasi itu kemudian kita netralkan dengan Na2CO3. Apa guna dinetralkan? Supaya reaksinya tidak kembali ya. Ini kan reaksi bolak-balik. Maka supaya reaksinya tidak kembali kita netralkan. Setelah kita netralkan, kemudian kita ekstrak dengan menggunakan corong pisah. Pelarut yang kita gunakan yaitu pelarut Aquades dingin ya. Kita menggunakan Aquades dingin seperti yang kita ketahui. Nah, ekstraksi ini prinsipnya yaitu berdasarkan perbedaan massa jenis ya, massa jenis etil asetat itu 0,902 ya. Kemudian kalau massa jenis air kan 1. Berarti yang di atas itu merupakan etil asetat. Nah, jadi hasil ekstraksi dengan menggunakan corong pisah yang di bagian bawah itu merupakan Aquades dingin ya. Itu tuh kita buang. Kemudian yang bagian lapisan atasnya itu merupakan etil asetat ya. Itu tuh yang akan kita itu tuh yang akan kita ambil. Setelah kita ambil, itu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita ambil, kita melakukan yaitu uji air. Karena pada proses ekstraksi tadi kan kita menggunakan pelarut Aquades dingin. Untuk memastikan hasil ekstraksi tidak mengandung air, kita menggunakan CuSO4 ya, CuSO4.
kita perhatikan jika warnanya mungkin Tosca dari awal, maka itu tidak mengandung air kan. Jika kita masukkan ke dalam sampel hasil ya, maksudnya kita masukkan ke dalam hasil tadi ada terjadi perubahan warna dari Tosca atau dari putih jadi biru ya, itu berarti masih mengandung air. Namun jika tidak terjadi perubahan warna, maka hasil etil asetat tersebut tidak mengandung air. Nah, seperti itu. Seperti itu cara prakteknya. Bagaimana cara mengolah hasil praktikum? Misalnya kita mendapatkan volume etil asetat itu kan 9 mili, itu volume secara praktek. Maka kita akan mencari volume secara teoritisnya untuk mencari persen rendemennya. Nah, bagaimana caranya? Adapun data-data yang harus kita kumpulkan itu merupakan berdasarkan kepada reaksi. Kita lihat kembali reaksinya ya. C2H5OH ditambah CH3COH itu menghasilkan CH3COO C2H5 ditambah H2O. Oke, C2H5OH ini volumenya tadi itu 19 mili, kemudian CH3COH volumenya 15 mili. Kemudian kan tadi itu menghasilkan CH3COO C2H5 itu 9 mili ya. Apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang harus kita lakukan yang pertama itu kita di sini kita menggunakan reaksi ya sebagai pereaksi pembatas. Yang harus kita kumpulkan yaitu yang pertama MR masing-masing senyawa. Kita cari dulu yang pertama MR etanol. Kita cari ya MR etanol. Kita cari MR etanol didapat 46 gram per mol. Kemudian MR asam asetat ya kita cari dapat 60 gram per mol. Kemudian MR etil asetat kita cari dapat 88 gram per mol. Setelah itu yang kedua yang harus kita kumpulkan yaitu massa jenisnya ya. Massa jenis etanol 0,8 gram per mililiter. Massa jenis asam asetat 1,05 gram per mililiter. Kemudian massa jenis etil asetat itu 0,902 gram per mililiter. Oke, setelah itu baru kita cari mol masing-masing senyawa. Nah, untuk mencari mol itu mol rumusnya volume dikali massa jenis per mr. Kita cari yang pertama mol etanol sama dengan volume etanol dikali massa jenis etanol per mr etanol ya. 19 mili kali 0,8 gram per mililiter bagi 46 gram per mol. Itu satuannya pastikan dicorek ya, satuan bisa habis dicorek sehingga sisanya satuan adalah mol ya. Dapat 0,3304 mol. Kemudian kita cari mol asam asetat. Mol asam asetat kita cari ya V dikali rho per mr ya, di sini kita ikuti dapat 0,2625 mol. Kemudian kita baru masuk kepada reaksi pembatasnya ya. Kita buat reaksinya, kita bikin C2H5OH ditambah CH3COH dengan reaksi H2SO4 katalis menghasilkan C2H5CO CH3 ditambah H2O. Nah, N mula, N reaksi, dan N sisa. N mula merupakan hasil mol masing-masing senyawa tadi kita masukkan ya. N mula etanol 0,3304 mol. N mula asam asetat 0,2625 mol kan. Kemudian N reaksi. N reaksi di sini yaitu yang kita ambil yaitu N reaksi asam asetat ya, lihat. Oke, kita masukkan N reaksinya. Yang pertama pada etanol 0,2625 mol. Kemudian pada asam asetat itu juga itu yang dimasukkan 0,2625 mol. Kemudian pada etil asetat itu juga reaksinya 0,2625 mol. Nah, sehingga didapatkan N sisa C2H5OH itu 0,0679 mol. CH3COH N sisanya habis, dan N sisa pada C2H5CO CH3 itu merupakan 0,2625 mol. Oke, jadi di sini disimpulkan bahwasanya mol etil asetat itu sama dengan mol asam asetat ya.
Setelah kita mendapatkan mol etil asetat, kemudian kita masukkan ke rumus yang pertama, yaitu kita bisa menghitung berat etil asetat. Berat etil asetat itu sama dengan mol etil asetat dikali mr etil asetat ya. 0,2625 mol dikali 88 gram per mol. Diperhatikan kembali ya satuan coret-coret sehingga sisa 23,1 gram. Setelah mendapatkan itu baru kita bisa mencari volume etil asetat secara teori. Gram per massa jenis ya, gram per massa jenis 23,1 gram dibagi 0,901 gram per mili, sehingga dapat hasilnya 25,66 mili. Itu merupakan volume etil asetat pada secara teoritis, sementara volume etil asetat secara praktek kita mendapatkan 9%. Nah, kemudian kita cari rendemen. Rendemennya yaitu volume praktek per volume teori itu dikali 100% sama dengan 9,0 ml dikali 25,66 ml itu dikalikan 100% sehingga persen rendemen yang didapat yaitu 35,07%. Bagaimana? Simpel ya, hanya menguras sedikit otak seperti itu ya. Proximat, kita masuk kepada reaksi ya dan perhitungan-perhitungan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat mempermudah dalam membuat laporannya. Jadi yang saya paparkan itu belum tentu sepenuhnya benar. Jika teman-teman merasa kurang tepat, maka dapat berkomentar di kolom komentar, forum diskusi di kolom komentar, oke? Jika ada teman-teman yang ingin bertanya juga atau yang menurut teman-teman pendapat lain punya atau pendapat aku kurang tepat, boleh silahkan berkomentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.